warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul allam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ana ila daris salam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus keluarga besar Bapak Asep yang hari ini sedang melaksanakan tasyakuran setelah khitanan putra beliau yang bernama Muhammad Faiza Arganta. Anak-anak sekarang namanya sasamen ya. Muhammad Faiza Arganta yang sudah dikhitan pada hari tanggal 17 Januari 2023 ya. Insya Allah lancar ya Bu ya. Lancar, enggak kabur kan ya Bu ya. Karena kemarin itu kan ada berita viral di daerah Jawa gitu kan, ada anak yang usia kelas 2 SD ya, mau dikhitan kabur, kemudian baru diketemukan lagi ketika sudah usianya 30 tahunan. Jadi kabur kurang lebih 20 tahunan, saking takutnya dikhitan. Baru ketemu lagi kemarin, itu pun ditemukan oleh tetangganya yang kenal. Jadi kabur dari rumah, kemudian ditemukan oleh seorang pedagang, kemudian masa kalau orang dipiara itu dirawat sama tukang dagang itu gitu kan. Ini orang tuanya sudah nyari-nyari kemana-mana, nggak ketemu-ketemu. Baru ketika anaknya sudah usia 30 tahunan baru ketemu kembali ya, kembali lagi ke rumah. Ini gara-gara takut dikhitan katanya. Alhamdulillah kalau Ananda Eza kemarin tanggal 17 Januari insya Allah semuanya lancar ya. Maka teriring doa mudah-mudahan Ananda Eza ini menjadi anak yang soleh, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa, bangsa, dan agamanya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan paling utama, mari terlebih dahulu kita panjatkan puja puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada pagi hari ini dalam cuaca yang cukup membuat enak untuk tarik selimut sama ngemil gitu ya. Tapi karena memang kita sudah diundang oleh saudara kita, dan salah satu kewajiban kita kalau diundang maka kita datang, maka pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bermuajahah, bersilaturahmi di keluarga Bapak Asep sekeluarga. Mudah-mudahan setiap langkah kita masing-masing dari rumah ke tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu amal soleh. Amin ya Allah. Kemudian selanjutnya salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada kedua sanak kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan risalah yang beliau sampaikan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, ada rahmat Allah Subhanahu wa taala,
saya lihat-lihat ya, jamaahnya ada beberapa orang bapak-bapak gitu kan, tapi kebanyakan yang mendominasi ini ibu-ibu. Kalau saya bercerita tentang khitan, mulai dari sejarah, hikmah dan lain sebagainya di depan ibu-ibu, saya khawatir kurang nyambung gitu kan. Penting tapi sepertinya kurang nyambung. Sama seperti kalau misalnya di depan banyak bapak-bapak saya membahas tentang haid dan nifas. Penting tapi kayaknya kurang nyambung gitu ya. Jadi karena mayoritas ini jamaahnya yang hadir ibu-ibu, saya ingin membawa berita gembira untuk ibu-ibu semuanya. Saya ingin menyampaikan berita gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk para ibu-ibu. Karena bagi ibu-ibu itu, kalau terutama bagi ibu-ibu yang sudah menikah, yang sudah punya anak, ini perbedaan dan keunggulan ibu-ibu dibandingkan dengan bapak-bapak. Insya Allah kita semua sebagai seorang muslim itu akan kembali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya kita bukan penduduk dunia, aslinya kita penduduk surga. Di dunia hanya sementara saja. Kita insya Allah akan kembali lagi ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, surga itu, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya 8 pintu. Jadi kalau tingkatannya ada 7, kalau pintunya ada 8. Jadi beda antara tingkatan dengan pintu. Nah, pintu surga itu ada 8. Kalau laki-laki yang masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang 8 itu jarang. Kata Rasul paling hanya Abu Bakar saja yang punya kemungkinan bisa masuk ke surga dari pintu 8 pintu itu. Kalau yang lain laki-laki itu kemungkinannya hanya dari 1 pintu saja. Ada yang masuk ke dalam surganya itu dari pintu sholat. Ada yang masuk surganya dari pintu Ar-Rayyan namanya, bagi orang yang sering saum. Ada pintu yang bagi laki-laki yang ikut berjihad, maka dia masuk surganya melalui pintu jihad. Ada yang kemudian laki-laki selama hidupnya itu di dunia sabar terus, maka dia masuk melalui pintu sabar ke dalam surganya. Jadi kalau laki-laki itu masuk ke dalam surga sesuai dengan amalan yang paling banyaknya selama di dunia. Tapi kalau ibu-ibu, kata Rasulullah SAW, bagi ibu-ibu itu ayyumamra'atin, ibu-ibu siapa saja gitu kan, baik dia orang Jalen maupun orang Bekasi maupun orang Jakarta maupun orang Medan maupun orang Papua maupun orang mana saja, dia bisa masuk ke dalam surga melalui pintu yang mana saja, hanya dengan 4 syarat. Syaratnya ada 4. Jadi kalau ibu mau masuk ke dalam surga dari pintu mana saja, itu syaratnya melaksanakan 4 hal. Setelah dia menjadi seorang muslimah, kemudian dia menikah, maka dia hanya perlu melaksanakan 4 hal. Yang pertama apa? Kata Rasulullah SAW, idza shallatil mar'atu khamsaha. Syarat yang pertama kalau ibu ingin masuk ke dalam surga dari pintu mana saja, yang pertama adalah cukup jaga sholat 5 waktu saja. Jadi kalau ibu sholatnya sudah yang wajibnya sudah terpenuhi dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ibu tidak menambahkan sholat duha, tidak menambahkan tahajud, tidak menambahkan sholat sunnah rawatib, tidak menambahkan sholat sunnah yang lainnya, asal 5 sholat yang wajib ini dilakukan, ini maka ibu sudah masuk memenuhi syarat yang pertama untuk bisa masuk ke dalam surga dari pintu mana saja. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua apa?
Kata Rasulullah SAW, wasomat syahroha. Yang kedua, perempuan itu cukup melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Jadi kalau yang laki-laki dianjurkan puasa sunnah Senin, Kemis, Ayyamul Bid dan lain sebagainya untuk bisa masuk ke dalam surga, ibu-ibu itu cukup puasa Ramadan saja. Enggak usah puasa Senin Kemis, enggak usah puasa Ayyamul Bid, enggak usah puasa Daud dan lain sebagainya. Kecuali kalau ibu mungkin punya niatan sambil diet, ya. Kan ada juga kan, gitu, saya mah puasa Senin Kemis, buat apa? Supaya diet, gitu kan, sambil diet. Tapi kalau puasanya dia cukup hanya puasa Ramadan saja, tidak ditambahkan puasa-puasa sunnah yang lain pun, maka dia sudah memasuki atau sudah memenuhi kriteria syarat yang kedua untuk masuk surga. Tadi yang pertama apa, Bu? Sholat yang 5. Apa saja yang 5 waktu itu? Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wasomat syarha, dia puasa Ramadan. Insya Allah beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Sekarang udah tanggal berapa, Rajab? Tanggal berapa sekarang? Tanggal 6. Tanggal 6 Rajab, gitu ya. Berarti tinggal berapa hari lagi kita masuk bulan Ramadan? Kurang lebih berarti tinggal 40 harian lagi, gitu ya. 40 sampai 50 harian lagi kita masuk bulan Ramadan. Maka selama bulan Rajab, mulai masuk bulan Rajab, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya, doanya itu ya. Hah? Kalau masuk Rajab kita dianjurkan memperbanyak doa. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa fi rajaba wa sya'bana wa balikna ramadhana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini sampai ke bulan Ramadan, bisa mengisi bulan Ramadan dengan ibadah sebaik-baiknya. Itu syarat yang kedua. Untuk bisa masuk ke dalam surga, bagi ibu-ibu itu cukup melaksanakan saum Ramadan sebulan penuh. Ini biasanya ibu-ibu kalau sudah mulai masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, ini sudah banyak PR buat ibu-ibu, ya. Pertama, yang masih punya hutang puasa, nah segera membayar hutang puasanya. Yang kedua, harus mempelajari ilmu tentang puasa Ramadan, karena terutama ibu-ibu itu banyak permasalahan tentang bulan Ramadan. Contoh misalnya, kalau ibu ingin puasanya full selama bulan Ramadan, kemudian di awal puasa ibu minum obat untuk penahan supaya selama bulan Ramadan itu tidak datang haid, kira-kira boleh apa enggak? Kira-kira boleh apa enggak? Ibu nih bulan Ramadan itu enggak kepengen punya utang, gitu kan? Maka begitu masuk bulan Ramadan, minum obat penahan haid, kira-kira boleh apa enggak? Hah? Boleh apa enggak? Pak, boleh enggak, Pak? Kayaknya pahaman bapaknya ini. Ya, mayoritas ulama mengatakan boleh. Ibu-ibu yang mau masuk bulan Ramadan, ya, supaya Ramadannya full, tidak mengalami haid selama bulan Ramadan, boleh meminum obat penahan haid dengan syarat harus konsultasi ke dokter. Jadi nggak boleh konsultasi sama suami, ya, sama suami langsung dikasih obat aja gitu, nggak boleh. Harus melalui rekomendasi dokter. Ya.
Jadi boleh tuh kalau ibu-ibu, kalau yang bulan Ramadan besok mau full puasanya silahkan. Nah itu syarat yang kedua agar ibu bisa masuk ke dalam surga, ya. Kemudian yang ketiga, biasanya yang pertama sama yang kedua ini gampang, masih mudah, sholat masih mudah, puasa masih gampang. Nah ini masuk yang ketiga biasanya yang sulit nih. Makanya kenapa cukup 4 saja, karena yang duanya ini, yang ketiga ini sulit, yang keempat lebih sulit lagi. Apa kata Rasulullah SAW? Syarat yang keempat adalah wahafidhat farjaha. Seorang istri kalau mau masuk ke dalam surga dari pintu yang mana saja, syarat yang ketiga adalah menjaga harga diri, menjaga marwah diri, menjaga kesucian diri. Apa saja yang harus dijaga dari kesucian diri dari seorang istri? Pertama, dari segi penampilan. Maka yang namanya ibu-ibu gitu kan, itu diwajibkan kalau dia seorang muslimah, begitu keluar rumah dia harus menutup aurat. Menutup aurat ini salah satu cara dia menjaga harga diri, dia menjaga marwah diri. Kenapa? Karena perempuan itu semuanya adalah aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan, baik yang depan maupun yang belakang. Nah ini bukan aurat, ya. Tapi selain itu sampai kaki pun termasuk aurat. Maka kita diwajibkan bagi ibu-ibu ketika keluar rumah, maka dia harus menjaga auratnya. Ini termasuk menjaga harga diri. Kalau laki-laki mah cukup kalau keluar rumah secara menjaga aurat itu, walaupun dia pakai kaos singlet, pakai celana wahai gitu kan, yang cuman selutut, itu sudah menutup aurat. Kenapa? Karena kalau laki-laki mah barang murah, ya. Laki-laki mah barang murah, beda dengan perempuan. Kalau perempuan barang mahal. Kalau barang mahal biasanya ditutup apa dibuka? Ditutup. Coba ibu lihat ke supermarket, ke swalayan. Kalau barang yang mahal itu kemasannya bagus, kemasannya tertutup rapi. Beda dengan barang-barang yang murah, ya. Karena perempuan itu barang yang mahal, maka jangan sampai memurahkan diri. Sudah dimahalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh untuk menutup aurat seluruhnya, maka kita pun harus mengikuti, harus menjaga diri dari berbagai macam fitnah. Karena pasti akan beda antara laki-laki, misalnya mohon maaf gitu kan, laki-laki misalnya berangkat sholat subuh, ya, pakai peci gitu kan, kemudian pakai kaos, pakai celana pendek, kemudian nenteng sarung di pundak, ketemu sama orang lain, kira-kira mencurigakan nggak? Nggak bakalan mencurigakan, orang biasa kok gitu kan, barang murah lewat mau gimana juga gitu kan. Tapi kalau ibu ya, mau sholat subuh, berangkat ke masjid gitu kan, sejadahnya ditenteng, mukenanya ditenteng, tapi pakai kaos tank top sama celana pendek, pergi ke masjid gitu kan, sejadahnya ditenteng, mukenanya ditenteng, kira-kira mencurigakan nggak? Mencurigakan. Minimal jidatnya dipegang, nih panas apa enggak gitu kan. Kenapa? Karena memang kalau ibu-ibu mah barang mahal, yang namanya barang mahal itu harus senantiasa tertutup. Nah ini yang susah, terutama apalagi mohon maaf sekarang mah zaman media sosial. Untuk mengumbar aurat ibu tidak perlu keluar rumah, bahkan dari kamar pun ibu bisa mengumbar aurat. Coba aja sekarang ada banyak aplikasi apa tuh, ada TikTok gitu kan, TikTok, ada TikTok, kemudian ada apa lagi tuh,
aplikasi-aplikasi segala macam gitu kan. Gitu. Itu dari rumah saja ibu itu bisa mengumbar aurat kemana-mana, maka harus dijaga. Nah ini biasanya yang berat, yang ketiga. Masuk yang keempat ini yang paling berat bagi ibu-ibu. Apa kata Rasulullah SAW? Wa ata'at zaujaha. Ibu itu harus taat sama suaminya. Nah ini biasanya yang paling berat nih. Karena sering saya sampaikan kan ke ibu-ibu itu gitu kan tugasnya tidak banyak. Ibu-ibu itu tugasnya hanya berapa? Tugasnya ada berapa terhadap suami? Sering saya sampaikan, kayaknya ini banyak yang lupa nih ibu-ibu BSA. Nyapu tugasnya siapa bu? Suami. Ngepel tugasnya siapa bu? Nih yang bapak-bapak dengerin. Nah, masak tugasnya siapa bu? Ngajarin anak tugasnya siapa bu? Beresin rumah tugasnya siapa bu? Nyari nafkah tugasnya siapa bu? Tugas suami semua. Tugas istri cuma satu. Apa itu? Taat sama suami. Suami nyuruh nyapu, taat. Suami nyuruh masak, suami nyuruh ngepel. Kenapa? Karena taat, satu doang tugas ibu-ibu mah. Makanya kenapa? Iya sedikit. Makanya kenapa ibu-ibu kalau yang sudah menikah, kalau misalnya ke dokter nih, berobat ke dokter, kan suka dikasih obat tuh ya. Kalau bapak-bapak kan ada tulisan TN, misalnya bapaknya namanya Asep misalnya. TN Asep, kan biasa begitu ya. TN itu singkatan dari apa? Tuan Asep misalnya. Kemudian kalau ada anak-anak tulisannya apa depannya? AN, misalnya anaknya siapa namanya? Joni misalnya. AN Joni berarti anak Joni. Kalau ibu-ibu biasa depannya tulisannya apa? NY. Apa itu NY? Nyonya. Bukan. NY itu tulis apa artinya? Nyuci, nyetrika, nyediain kopi, nyapu, apalagi tuh. Makanya kalau ibu-ibu sudah menikah itu, nah resepnya juga tulisan depannya tuh NY gitu kan. Nah, udah ada itu dari dokter juga gitu ya. Nah ini biasanya yang paling berat ya, bagi seorang istri itu adalah taat kepada suami. Taat dalam hal apa? Dalam berbagai hal. Nah, dalam berbagai hal. Jadi begini, ibu ketika sudah memutuskan mau menikah dengan suami ibu yang sekarang, artinya ibu sudah siap mengabdikan seluruh hidup ibu itu untuk melayani suami. Karena tadi kalau perempuan mah, kalau misalnya perempuan tadi cukup 4 saja, berarti perempuan tidak usah haji. Nggak usah haji perempuan mah. Perempuan nggak usah umroh, nggak usah umroh. Perempuan nggak usah sedekah, nggak usah sedekah. Perempuan nggak usah berjihad, nggak usah berjihad. Ya. Setiap apa yang dilakukan oleh suami dari ibadah yang ia lakukan, maka istrinya dapat bagian pahala dari suaminya. Suami berangkat umroh, istrinya di rumah mendoakan, maka begitu suami pulang, istri pun dapat pahala umroh dari suami yang melakukannya. Suami melaksanakan ibadah haji, begitu pulang istrinya di rumah, maka istrinya pun dapat pahala dari ibadah haji dari suaminya. Suami berangkat Jumatan ya, infak 100.000, maka suaminya dapat pahala, istrinya pun dapat pahala dari infak yang diberikan oleh suaminya. Itu enaknya sebagai seorang istri. Tapi kalau suami misalnya istrinya sholat, istrinya saum, maka dia tidak mendapatkan pahala dari ibadah yang dilakukan oleh istrinya. Ini enaknya sebagai seorang istri. Maka istri itu cukup taat kepada suami, melayani suami.
Karena kenapa? Karena memang suami itu biasanya mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali juga itu biasanya mintanya suka dilayanin terus sama istrinya. Betul apa betul, Bu? Udah ibu udah mau tidur gitu kan, anak rewel gitu kan, nangis segala macam, ibu yang apa namanya, yang ngelayanin anak-anaknya. Bapaknya mah udah lewat gitu kan, udah tidur. Nah itu makanya seorang istri itu biasanya yang paling berat adalah di hal yang keempat, taat terhadap suami dalam berbagai hal. Maka hati-hati ya, bagi seorang istri itu, bahkan bagi seorang istri ibadah pun harus izin sama suami. Contoh misalnya begini, ini kan kita masuk bulan Rajab, kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah bulan Rajab. Tapi kalau ibu besok misalnya mau puasa sunnah Rajab, ibu harus izin dulu sama suami. Bilang sama suami, Pak, ayah, papi, mami besok mau puasa Rajab, puasa sunnah Rajab, boleh atau enggak? Kalau kata suami boleh, ibu maka boleh untuk puasa sunnah. Tapi kalau kata suami tidak boleh, maka ibu tidak boleh melaksanakan ibadah sunnah. Ya. Kenapa? Karena khawatir ketika ibu melaksanakan puasa sunnah, besoknya siang-siang bapaknya punya hajat sama ibu, sementara ibu sedang puasa, kasihan bapaknya. Waduh, ngenes itu. Makanya harus izin dulu ke suami. Nah ini biasanya yang keempat, ini yang paling sulit ya. Tapi insya Allah kalau ibu-ibu yang sudah sering ngaji mah, insya Allah sudah semuanya taat kepada suami. Insya Allah saya lihat ibu-ibu yang di sini mah semuanya termasuk ibu-ibu yang taat terhadap suami, insya Allah. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktunya sudah menjelang siang, saya juga sudah mendengar kerubuk-kerubuk ya dari perut ibu-ibu semuanya. Ya saya paham, jadi ya saya tidak memperpanjang kalam. Sebetulnya ini materi cukup untuk 2 jam, tapi karena saya khawatir kasihan sama ibu-ibu gitu kan, jadi saya persingkat saja materi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu. Sebelum saya tutup, saya ulangi lagi syarat untuk masuk ke dalam surga bagi ibu-ibu. Apa saja, Bu? Yang pertama, menjaga sholat 5. Yang kedua, berpuasa bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kehormatan diri. Kemudian yang keempat, taat kepada suami. Insya Allah 4-empatnya bisa ibu lakukan sehingga ibu layak untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali itu saja yang bisa disampaikan untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini waktu, salah satu waktu yang mustajab bagi doa-doa kita adalah ketika turunnya hujan. Maka ketika turun hujan kita dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hujan jangan ngomel-ngomel, perbanyak berdoa kepada Allah karena ini waktu yang mustajab. Mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, dan kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan anak cucu kita, dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan tetangga kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus untuk keluarga Bapak Asep dan Ibu Vicky, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Apa yang sudah dikeluarkan mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lebih baik. Dan juga Ananda Eza yang sudah dikhitan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Ala hadiniya wa ala kulli natin saliyah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.